Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata. Kisah pemandi jenazah saat dimandikan jenazah ini bangun. Apa yang terjadi? Berikut kisahnya. Setiap insan yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Orang yang sudah mati, maka detak jantung akan berhenti dan badan menjadi kaku. Namun kematian ini tidak dapat diketahui oleh makhluk kapan dan di mana itu akan terjadi. Karena kematian merupakan takdir yang telah ditetapkan oleh Sang Maha Pencipta. Jika manusia sudah ditakdirkan hari ini mati, maka akan terjadi. Sebaliknya, jika manusia belum ditakdirkan meninggal, maka apapun yang terjadi, maka akan tidak terjadi. Hal tersebut seperti yang dialami seorang pemandi jenazah ini, Junaidi. Junaidi mengatakan, pada saat akan memandikan jenazah, orang tersebut hidup kembali. Ketika dimandikan, cuci tangan, cuci kuku, tiba-tiba tangan saya digenggam oleh jenazah ini. Setelah digenggam, mayat ini tiba-tiba bangun. Dia bilang diapain saya, kata pemandi jenazah yang dikutip media Pangkuan dari channel YouTube Lentera Malam pada 5 Februari 2022. Pemandi jenazah tersebut mengatakan, karena jenazah tersebut hidup kembali membuat dirinya ketakutan. Dari kejadian tersebut, Junaidi tidak mau memandikan lagi ketika orang tersebut meninggal kedua kalinya. Akhirnya 2 minggu seorang ini meninggal lagi. Namun saya tidak mau memandikan lagi, sudah trauma, kata pemandi jenazah. Ada juga kisah jenazah yang mengeluarkan air mata. Sungguh mulia pekerjaan yang dijalani oleh Haja Siti Awawafar. Sudah puluhan tahun dia menjadi tukang memandikan jenazah. Namun Haja Siti Awawafar masih terlihat sehat dan segar. Saat ditemui di rumahnya, Jalan Cepaka, Kelurahan 26 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang. Alhamdulillah, sehat, ucapnya. Mengawali perbincangan dengan Sumatera Express, tuturnya, dia sudah menjadi pekerjaan sebagai tukang memandikan jenazah selama 30 tahun. Dijalaninya apa adanya, karena profesi itu bukan pekerjaan asing baginya. Sebab almarhumah ibunya dulu juga berprofesi sama. Ibu sering dipanggil untuk memandikan jenazah, katanya. Terkadang Siti pun ikut bersama ibunya. Akhirnya dia pun belajar dan bergabung dengan paguyuban pemandi jenazah di Masjid Baitur Rahman. Saya ikut pelatihan seminggu dan langsung praktek memandikan jenazah. Kenang ibu 5 anak itu. Pertama kali menjadi Bilal. Usia Siti saat itu 40 tahun. Dirinya diminta keluarga dan temannya yang tinggal di rumah susun. Meski baru pertama kali, tidak ada rasa takut dalam dirinya. Toh pikirnya, semua orang pasti akan mati. Apalagi dia sudah mendapatkan pelatihan sebelumnya. Diakui Siti, untuk memandikan jenazah hingga benar-benar bersih, perlu waktu agak lama. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kuku. Bisa memakan waktu 1 hingga 1,5 jam. Terpenting pula, jenazah yang dimandikan harus sejenis, yakni perempuan. Pernah juga memandikan jenazah korban kecelakaan, tapi banyak yang meninggal karena sakit, imbuhnya. Setelah memandikan, jelas Siti, jenazah langsung dikafani. Karena jenazah perempuan, kain kafan yang digunakan sepanjang 14 meter. Karena akan dibuatkan baju dan celana. Perlengkapan lainnya, kapas, ramuan, kapas gulung, dan lainnya.
Siti cerita, setiap minggunya pasti ada saja pasien. Tak hanya di lingkungan kelurahan, kecamatan tinggalnya, tapi juga pernah diminta tolong sampai ke daerah Pelaju. Saya tidak pernah meminta imbalan, tapi ada saja keluarga almarhum yang memberikan sebagai ucapan terima kasih. Akunya, sahabat dari Hajah Malinda Syarial, itu mengaku ada pengalaman yang berkesan selama dia mengurus jenazah. Kala itu, ada jenazah yang mengeluarkan air mata saat dimandikan. Saya langsung usap matanya, bisikan ayat suci agar si jenazah dapat ikhlas dengan kepergiannya, beber Siti. Biasanya, sebelum mendapat job memandikan jenazah, Siti sering mendapatkan firasat. Misalnya bermimpi pada malam hari didatangi oleh jenazah yang bersangkutan. Paginya yang bersangkutan meninggal dunia, tuturnya. Kini Siti sudah tidak terlalu aktif lagi menjadi pekerjaan itu. Dia bersyukur, sudah mulai banyak generasi penerusnya yang muncul. Dia hanya sesekali memandikan jenazah di sekitar lingkungannya. Sekian. Wallahu a'lam bishawab.